Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan jaringan 4G dengan beranggotakan saya, Serina Viola Widiasari, dan Kariska Putri Ananda, dengan dosen pengampu Ibu Lela Nurpula, MT. Latar belakang, jaringan seluler sudah berkembang selama bertahun-tahun. Beberapa sistem seluler dan jaringan telah dikembangkan dan digunakan di seluruh dunia untuk menyediakan pengguna dengan kualitas dan komunikasi yang handal. Sarana seluler atau mobile phone dan internet telah menjadi topik yang sangat menarik. Masyarakat mulai sadar akan perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih, terutama teknologi yang ada pada telepon seluler yang sangat berguna untuk mencari dan mendapatkan informasi. Telekomunikasi seluler telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi seluler mulai memasuki generasi keempat yang disebut dengan 4G LTE atau Long Term Evolution. Jaringan 4G LTE ini menyediakan layanan yang berkualitas yang lebih baik dengan teknologi sebelumnya, yaitu 3G, dan juga kecepatan transfer data yang tinggi. Sejarah 4G yang pertama itu ada pada Jumat 16 September 2016, laporan oleh Global Mobile Supplier Association atau GSA, pelanggan 4G LTE mencapai 1,29 miliar pada akhir kuartal pertama 2006, dan rata-rata 2 juta pelanggan yang diaktifkan oleh jaringan mobile sehari. Pada tanggal 23 November 2015, Kementerian Komunikasi serta Informatika atau Kominfo telah melakukan acara syukuran selesainya refarming pita frekuensi 1800 MHz tersebut. Refarming adalah salah satu cara Kominfo sebagai regulator untuk menata industri telekomunikasi di Indonesia agar lebih efisien. Lalu setelah selesainya refarming itu di frekuensi 1500 MHz, Kominfo akan menerbitkan peraturan menteri terkait 4G di frekuensi 2100 MHz pada Desember 2015. Pada Oktober 2015, 42 klaster pencapaian penataan frekuensi telah selesai sebanyak 35 klaster atau 85% untuk mengejar target tepat pada waktunya selesai refarming di 1800 MHz. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kariska Putri Ananda. Selanjutnya ada macam-macam 4G. Yang pertama ada 4G LTE FDD. FDD adalah singkatan dari frekuensi division duplex. Adalah teknologi 4G LTE yang menggunakan frekuensi antara 800 MHz dan 1800 MHz. Kelebihan yang dimiliki 4G LTE FDD yaitu jangkauan yang lebih luas sehingga cocok bagi pengguna internet untuk bertelepon, browsing, chatting, dan beraktivitas di media sosial. Yang kedua ada 4G LTE TDD. TDD adalah kependekan dari Time Division Duplex. Duplex adalah teknologi jaringan 4G LTE yang bekerja pada frekuensi lebih tinggi yaitu 2300 MHz. Bisa dibandingkan dengan FDD, kelebihan TDD kecepatan downloadnya tinggi, tetapi kecepatan uploadnya rendah. Selanjutnya ada 4G LTE Advanced. 4G LTE Advanced adalah teknologi terbaru. Selain koneksi dan kecepatannya yang tinggi untuk download serta upload, jangkauannya juga lebih luas. Kecepatan akses dengan teknologi 4G Plus tertulis lebih cepat dan lebih stabil. Selanjutnya, ada kelebihan dari 4G. Kelebihan dari 4G itu yaitu kapasitas yang pada jaringan 4G LTE termasuk tinggi sehingga proses pertukaran data memiliki kecepatan tingkat tinggi. Yang kedua ada sistem IMT dan I2R yang menggunakan gelombang frekuensi secara tidak langsung akan terdukung sistem kerjanya dengan adanya menggunakan jaringan 4G itu sendiri. Lalu yang ketiga ada ketika berada di wilayah perkotaan, maka frekuensi band yang terdapat pada jaringan 4G akan mencapai tingkat frekuensi yang tinggi dan lain-lain. Dan selanjutnya itu yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan infrastruktur dalam pembangunan jaringan 4G ini membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Lalu dibutuhkannya proses penginstalan guna mengoperasikan jaringan 4G. Yang ketiga, ada perlunya dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasikan apabila melakukan pembaharuan jaringan. Lalu yang terakhir dari kekurangan 4G itu adalah untuk melakukan transmisi data, maka dibutuhkan adanya antena tambahan yang digunakan pada pancaran pangkalan jaringan. Hal ini dikarenakan 4G memakai MIMO. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi